Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Hai, watashi mo okage-sama de genki desu. Kyou wa nani o benkyou shimasu ka? Hari ini kita belajar tentang apa? Ya, hari ini kita masuk di bab 10, yaitu Hoki wa Tana no Yoko desu. Ada yang tahu apa artinya? Ya, sapu di samping lemari. Kita hari ini akan belajar mengenai barang-barang atau benda-benda yang ada di ruang kelas. Biasanya nih di ruang kelas ada barang-barang atau benda-benda apa saja sih? Ya, biasanya ada kayak meja, kursi, lemari, peta, jam dinding, seperti itu ya. Kira-kira apa aja sih kosakata dalam bahasa Jepangnya? Hai, berikut merupakan contoh gambar yang biasanya ada di ruang kelas kita. Ada lemari, ada peta, ada papan tulis, ada jam dinding, ada sapu, tempat sampah, proyektor, kursi, meja, dan vas bunga. Dalam bahasa Jepang kita dapat menyebutnya chizu, peta, tanah, lemari, kabing, vas, isu, kursi, kokubang, papan tulis. Nah, kokubang ini merupakan papan tulis yang masih menggunakan kapur menulisnya. Kalau menggunakan spidol atau papan tulis putih, kita dapat menyebutnya whiteboard. Whiteboard. Kemudian ada tokei, jam dinding. Lalu ada hoki, sapu. Kemudian ada proyektor, projekuta. Projekuta. Kemudian ada meja, tsukue. Lalu yang terakhir ada gomibako, tempat sampah. Oke, kita baca sekali lagi ya. Moichido onegai shimasu. Chizu, tanah, kabing, isu, kokubang, whiteboard, tokei, hoki, projekuta, tsukue, gomibako. Oke, hai. Kita dapat menyebutnya jika kita ingin bilang ada jam. Tokei ga arimasu. Ada peta. Chizu ga arimasu. Ada lemari. Tana ga arimasu. Jadi ketika kita ingin berbicara di kelas kita ada meja, ada lemari, ada peta, kita dapat menyebutnya tsukue ga arimasu, tana ga arimasu, chizu ga arimasu. Seperti itu. Kemudian, bagaimana cara menanyakan keberadaan benda di dalam kelas dalam bahasa Jepang? Ketika misal kita berbicara dengan anak kelas sebelah, terus kita tanya, di kelas kamu ini ada benda apa aja sih? Nah, kita dapat menggunakan kalimat Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Di kelas ada apa aja? Nah, kemudian ada contoh percakapan. Hanashimashou. Oke, saya dulu, kemudian baru minasan ikutin ya. Nita-san, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Gomibako to hoki ga arimasu. Tokei mo arimasu. Oke, sekali lagi ya. Moichido. Nita-san, kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Gomibako to hoki ga arimasu. Tokei mo arimasu. Nita-san, di kelas ada apa aja? Ada tempat sampah dan sapu.
dan juga ada jam dinding. Wakarimasu ka? Hai, jadi kita dapat menanyakan dengan menggunakan Kyositsu ni nani ga arimasu ka? Kemudian dijawab nani nani to nani nani ga arimasu. Atau juga bisa nani nani ga arimasu. Juga bisa kita menambahkan nani nani mo arimasu. Dan juga ada apa kata bendanya, seperti itu. Wakarimasu ka? Hai, arigato. Kita lanjut di slide berikutnya ya. Ya, kemudian terdapat contoh kalimat yang dapat kita gunakan ketika kita ingin meminjam barang di kelas sebelah. Kita dapat menggunakan kalimat sumimasen, hoki arimasu ka? Sumimasen, hoki arimasu ka? Permisi, maaf, ada sapu? Seperti itu misalnya. Berikut terdapat contoh percakapan hanashimasho mengenai ketika ingin meminjam kalimat yang digunakan seperti apa. Sumimasen, hoki arimasu ka? Hai, arimasu yo. Dozo. Arigatou gozaimasu. Kemudian, sumimasen, hoki arimasu ka? Sumimasen, arimasen. So desu ka? Hai, moichido onegai shimasu. Sumimasen, hoki arimasu ka? Hai, arimasu yo. Dozo. Arigatou gozaimasu. Sumimasen, hoki arimasu ka? Sumimasen, arimasen. So desu ka? Jadi, yang di sebelah kiri merupakan jawaban dari ada. Barang yang ingin dipinjamkan ada. Kita dapat menggunakan hai, arimasu yo. Dozo. Iya, ada. Silahkan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kemudian yang di sebelah kanan itu ketika ingin mengatakan bahwa barang yang ingin dipinjamkannya itu tidak ada. Kita dapat menggunakan sumimasen, arimasen. Maaf, tidak ada. So desu ka? Begitu ya. Seperti itu. Minasan, wakarimasu ka? Hai. Hoki ini kita dapat mengubahnya dengan kosakata yang sudah kita pelajarin di slide sebelumnya ya. Jadi tidak harus menggunakan hoki saja. Misal ingin meminjam jam dinding, misal seperti itu. Sumimasen, tokei arimasu ka? Hai, arimasu yo. Dozo. Arigatou gozaimasu. Sumimasen, tokei arimasu ka? Sumimasen, arimasen. So desu ka? Hai. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai barang-barang yang ada di dalam kelas itu apakah diletakkan di tempat tertentu atau tidak, dan biasanya di mana diletakkannya. Kemudian terdapat kosakata mengenai posisi atau letak. Ada ue, ada naka, shita, yoko, dan sumi. Moichido. Ue, atas. Naka, dalam. Shita, bawah. Yoko, samping. Sumi, sudut. Kyositsu no sumi, sudut kelas. Jadi kita dapat menyebutkan menggunakan kelima kosakata tersebut. Sukue no ue desu. Sukue no naka desu. Sukue no shita desu. Sukue no yoko desu. Di atas meja. Di dalam
meja, di bawah meja, di samping meja. Atau di atas kursi, jadinya isu no ue desu. Di bawah kursi, shita no ue desu. Di samping kursi, isu no yoko desu. Seperti itu. Wakarimasu ka? Hai. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Terdapat contoh percakapan lagi ya. Hanashimasho. Seperti biasa, saya dulu yang mengucapkan, kemudian baru minasang ya. Sumimasen. Hoki wa doko desu ka? Tana no yoko desu. Tana no yoko desu ne. Wakarimashita. Arigatou gozaimashita. Hai, moichido. Sumimasen. Hoki wa doko desu ka? Tana no yoko desu. Tana no yoko desu ne. Wakarimashita. Arigatou gozaimashita. Hai, kira-kira ada yang tahu artinya minasang? Ya, menanyakan keberadaan sapunya ya. Sumimasen, hoki wa doko desu ka? Permisi, sapunya ada di mana? Tana no yoko desu. Di samping lemari. Tana no yoko desu ne. Wakarimashita. Di samping lemari ya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita. Tuh. Coba kita ganti hokinya, kita ganti vas bunga. Ada yang ingat tadi vas bunga apa? Hai, kabing. Kemudian tanahnya kita ganti meja. Hai, sukue. Kemudian yokonya kita ganti di atas. Hai, ue. Oke, kita coba ya. Sumimasen, kabing wa doko desu ka? Tsukue no ue desu. Tsukue no ue desu ne. Wakarimashita. Arigatou gozaimashita. Hai. Minasang, wakarimasu ka? Hai. Wah, ternyata sudah selesai ya materinya minasang. Coba kita flashback lagi. Kosakata pertama tadi yang barang-barang yang ada di kelas. Ada apa saja? Mari kita sebutkan. Lemari, tanah, peta, izu, kursi, isu, meja, sukue, vas bunga, kabing, papan tulis yang menggunakan kapur, kokubang, papan tulis putih, whiteboard, jam dinding, tokei, sapu, hoki, tempat sampah, gomibako, proyektor, projekuta. Hai. Kemudian kosakata tentang tempat atau posisinya. Di atas, ue. Di dalam, naka. Di bawah, shita. Di samping, yoko. Di sudut, sumi. Hai, kemudian ini ada yang pertama, menyebutkan benda yang ada di kelas. Kyoshitsu ni gomibako to hoki ga arimasu. Di kelas terdapat tempat sampah dan sapu. Tempat sampah dan sapu ini bisa kita ganti dengan barang yang lain. Jadi, pola kalimat yang digunakan adalah Kyoshitsu ni nani nani to nani nani ga arimasu. Kemudian, ketika ingin bertanya, Kyoshitsu ni nani ga arimasu ka? Di kelas ada apa? Jawabannya contohnya, chizu ga arimasu. Terdapat peta atau misal jam dinding, tokei ga arimasu. Kemudian yang kedua, meminjam dan meminjamkan barang-barang atau perlengkapan. Sumimasen,
Ureje kuta arimasu ka? Hai, arimasu yo. Dozo. Sumimasen. Arimasen. Ketika ingin menjawab iya, barangnya ada, silakan boleh meminjam. Kita bisa menggunakan hai, arimasu yo. Dozo. Namun, ketika barang yang ingin kita pinjamkan ternyata tidak ada, kita bisa menggunakan sumimasen, arimasen. Seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, menyebutkan tempat menyimpan barang. Urojeku tawa sukue no ue desu. Proyektornya ada di atas meja atau misal jam ya, ada di atas meja. Toke wa sukue no ue desu. Kemudian ketika ingin bertanya, di mana sapunya? Di mana proyektornya? Kita bisa menggunakan sumimasen, hoki wa doko desu ka? Atau sumimasen, projector wa doko desu ka? Lalu misal dijawabnya tana no yoko desu atau isu no ue desu. Misal seperti itu. Dan yang terakhir ada mengkonfirmasi yang telah dikatakan lawan bicara. Sukue no ue desu ne. Wakarimashita. Tana no naka desu ne. Arigatou gozaimashita. Seperti itu. Hai. Hai, semoga melalui video pembelajaran kali ini mengenai bab 10 yaitu Hokiwa Tana no Yoko desu mudah difahamin oleh minasang ya. Terima kasih. Arigatou gozaimashita.